tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Yang mengikuti ibadah online juga, saya mau sapa shalom. Biarlah di tahun 2024 ini kegenapan firman Tuhan terjadi untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau baik, tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan yang baik, kesempatan pagi hari ini, di tahun yang baru, di minggu yang baru, kami siap untuk memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami siap untuk menerima kebenaran firman itu, dan kami siap untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Karena Engkau baik Tuhan. Kami tahu di saat kami beribadah kepada Engkau, banyak oknum-oknum yang tidak senang dengan peribadatan kami. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa si iblis yang ingin mengganggu acara ibadah kami pada kesempatan siang hari ini, kami mau tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biar hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu saja yang nyata melalui kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah ruangan ini, untuk kami memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kau juga berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan menuju gereja Tuhan di tempat ini. Kau tibakan dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat berkumpul bersama kami untuk memuji menyembah Engkau, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari pengucapan syukur untuk tema kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya yang ada. Terima kasih. Kita akan pujian dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa. Kami mau menikmati kasih-Mu Bapa dalam pujian penyembahan kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Dengan ucapan syukur dan hatimu, sama-sama kita katakan, Engkau yang kami sembah, Yesus yang kami sembah. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Nikmati pujian ini. Angkat
katakan dari mulut dan hatimu. Engkau ku sembah, Tuhan yang baik. Pulihkan kami dengan ucapan syukur di tahun 2024 dengan double portion yang Kau sudah berikan untuk kami. Berkati kami yang mengikuti ibadah di tempat ini, yang mengikuti ibadah online. Tuhan, satukan hati pemikiran kami karena Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang beri damai. Kami siap untuk lebih dalam lagi, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan-Mu. Bagi Dia Raja kemuliaan yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya Jesus, Jesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kalau Kau berkata seumur hidup kami untuk menyembah Tuhan, sembah Dia sekarang, sembah Dia di tempat ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur di tahun 2024 ada double portion yang Kau sudah berikan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Ada double portion yang Kau sudah berikan untuk keluarga kami, untuk pribadi kami. Di saat kami menyembah Engkau, ada pulihkan Kau memulihkan kami Yesus. Di saat kami menyembah Engkau, Engkau yang terindah, Engkau yang termulia, Yesus, Yesus, Yesus. Ini kami Tuhan, kami menyembah Engkau. Glory bagi-Mu, kudus nama-Mu, kerajaan-Mu hadir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati Engkau baik, refleksikanlah kehidupan kita. Refleksikanlah kehidupan kita di saat Tuhan sudah menyertai di tahun 2020. Dalam hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan penyembahan. Berdoa kepada Tuhan dengan penyembahan.
Yesus mengalir kuasa-Mu. Yesus yang utama dalam terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau ikut Engkau, kami cinta Engkau dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Saya mau siram hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta dengan semangat-Mu, dengan kuasa perkataan-Mu katakan. Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini mau cinta Engkau. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Kami keluarga YHS Bogor tempat ini mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Terima kasih. Sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Tuhan memerintah. Dia berjumpakan kemuliaan. Tuhan berpakaian kekuatan. Dia menyiapkan dirinya dan menyatakan di dunia dan dunia goncang. Tatamu dikukuhkan untuk selama-lamanya. Engkau kekal sejak
Air bah telah meluap ya Tuhan. Air bah telah meninggikan suaranya. Air bah telah meninggikan gemuruh gelombangnya. Sesungguhnya Tuhan itu di tempat yang maha tinggi, lebih tinggi daripada bunyi air yang besar, dan lebih dahsyat dari deburan ombak. Terpujilah nama Tuhan. Setiap kita menerima berkat 2 kali lipat. Terpujilah nama Tuhan kita sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menarik hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan sebelah kiri kananmu, depan kananmu. Katakan selamat tahun baru dengan ucapan syukur. Haleluya. Selamat tahun baru yang ikut ibadah online. Ada ucapan syukur di gereja Tuhan di tempat ini. Oh. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji nama-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kaki kami mau melompat bagimu Tuhan, melompat. Haleluya, sama-sama yuk katakan bersyukur pada Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, kami mensyukuri rahmat yang Kau beri Tuhan. Kakiku melompat. Mari kita melompat sama-sama buat kita, yuk. 1, 2, 3, katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na.
Tuhan kita. Haleluya. Ada ucapan syukur Tuhan untuk kita semua. Amin. Lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Masih kuat berdiri. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Semua siap bersorak bagi nama Tuhan. Sekali lagi siap bersorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kau dahsyat di tempat ini. Segenap hati kami memuji, segenap jiwa kami bernyanyi. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, mari kita mau menari dan memuji. Mari menari memuji, ungkapan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Biarlah semua memuji Engkau. Semua memuji. Haleluya Tuhan, kau dahsyat di tempat ini. Segenap hati aku memuji Engkau. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, mari menari dan memuji. Mari menari memuji, ungkapan sukacita di hati. Come on everybody, katakan. Dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita, yuk. Haleluya. Memuji Engkau bersama-sama Tuhan. Ini ungkapan isi hati kami, sukacita di hati kami untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari menari memuji, ungkapan sukacita di hati. Mari menari memuji, ungkapan sukacita di. Katakan, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua sekali lagi dengan semangat. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu.
dasar ya Bapa. Silakan duduk jemaat Tuhan. Siapkan hati dan pikiran untuk dilaut oleh kebenaran firman Tuhan oleh gembala kami, Pastor Edi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi ucapan syukur untuk kami melihat kasih-Mu, untuk kami melihat kuasa dan mukjizat-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Setiap hari kami mau lihat kasih, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat dengan ucapan syukur terjadi dalam hidup kami. Dalam hidup saya dan jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kaum wanita katakan pujian ini. Kaum pria untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Kami bersyukur punya Elohim yang memberkati kami, menyertai kami, dan mengawali tahun 2024 dengan kasih, kuasa, dan mukjizat-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bangga punya Bapa Yahweh yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kaum wanita berdoa dan kaum pria katakan pujian ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi. Kami siap dilaut oleh firman-Mu Tuhan. Jesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ada sukacita di tempat ini, ada kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Renungkan pujian ini, renungkan
hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi biar firman itu menjadi hidup dan ucapan syukur untuk kami. Oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ku melihat sorak kebenaran Tuhan kita. Haleluya. Benar Bapa, semakin kami cinta Engkau Tuhan, semakin kami bisa bersyukur kepada Engkau. Semakin kami cinta Engkau Tuhan, semakin kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau menangkap destiny-Mu Tuhan, sehingga berkat 2 kali lipat itu terjadi kepada setiap kami Bapa. Engkau urapi setiap kami Bapa. Kami menjadi tanah hati yang subur untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, jadi kepada setiap hidup kami. Terpujilah nama Yesus, kami siap dengan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom. Pagi ini kita bicara tentang double portion. Double portion di dalam mengucap syukur. Nah, ya. Saya bersyukur dan bersyukur. Dan lebih lagi bersyukur. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena di tahun ini Tuhan benar-benar menggenapin vision yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Yaitu di dalam Yesaya 61. Kita mau fokuskan kepada ayat yang ke-7 dikatakan, bagaimana menerima berkat 2 kali lipat. Nah, ya. Di atasnya dikatakan dalam berkat 2 kali lipat itu, maka dipermalukan 2 kali lipat juga. Ya. Saya sudah kami mengalami dipermalukan 2 kali lipat itu. Ya, nah, yang bersama dengan saya yang terlama, Om Andres dan Tante Yuli itu tahu persis itu. Bagaimana dipermalukan 2 kali lipat itu. Nah, maka siaplah menerima berkat 2 kali lipat jemaat YHS Bogor ini. Amin. Amin. Karena semakin kita mengucap syukur, semakin diberkatin. Semakin bersyukur, semakin diberkatin. Mengucap syukur itu, Rasul Paulus berkata, sekali lagi Ku berkata, Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Yuk kita mulai. Ya, nah, mengucap syukur dalam segala keadaan itu, ya, nah, karena apa? Kok harus mengucap syukur di dalam segala keadaan? Nah, ya nanti saya sampaikan apa segala keadaan. Oke, nah, pertama-tama aku mengucap syukur karena kamu kepada Elohimku melalui Yesus Kristus, karena seluruh dunia sedang membicarakan imanmu. Iman siapa? Iman kita sedang dibicarakan. Kenapa kok saya mengatakan iman kita sedang dibicarakan? Nah, hari-hari ini ya sedang mengerucut di rumah saya ya, salah satu tukang begini, Pak,
boleh enggak saya minta? Ini dari seberang. Pak, boleh enggak saya minta? Kitab Bapak, yang jelek deh, saya mau baca. Karena setiap kali datang tukang ini minta diskusi sharing. Kenapa? Iman saya sedang dibicarakan oleh mereka. Iman saya kepada Yesus sedang mereka bicarakan. Nah, Pak, Bapak percaya kepada Isa, mereka ngatakan. Karena apa sih Pak? Karena saya ngomong latar belakang saya bukan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ngomong latar belakang saya dari agama yang berbeda. Saya ngomong begitu. Apa karena Bapak dikasih uang, dikasih kekayaan? Oh enggak. Saya ngomong tidak. Saya merantau dari Jawa Timur ke Bogor ini ke Jawa Barat. Enggak punya apa-apa. Saya, istri, anak saya yang pertama tidur di lantai. Saya ngomong begitu. Enggak punya apa-apa. Lalu saya punya saudara yang mampu. Tapi saudara saya enggak menolong saya. Nah, karena saudara saya berkata, kamu ikut Yesus mau makan apa? Saya ngomong, makan nasi. Lu ya konco saya makan nasi kan. Nggak mungkin saya makan keju, makan apa kan. Saya orang Indonesia ya saya makan nasi. Kan begitu. Nah, ketika itu saya belajar mengucap syukur. Ketika iman saya dibicarakan sama saudara, saya belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Saya dalam hati saya, syukur saya bisa mengenal satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Berikan tepuk tangan dong untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya berkata dalam hati, saya buktikan Yesus saya hidup, Tuhan saya hidup tanpa bantuan saudara. Saudara saya maksud saya. Saya buktikan Yesus saya hidup, Tuhan saya hidup. Apa yang saya andalkan sama istri? Apakah bekerja giat menunjukkan hasil usahanya? Enggak. Pertama yang saya lakukan apa? Kami pakai lutut. Doa, nangis sama Tuhan, menjerit sama Tuhan, berkeluh kesah sama Tuhan, menyampaikan semua sama Tuhan, setelah menyampaikan sama Tuhan, kami sampaikan iman kami kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Di sana kami mengucap syukur. Maka firman yang berkata dalam Mazmur 1. Ketika orang benar mau ditanam ya, di tepi aliran air. Ditanam itu Bapak Ibu. Kalau namanya ditanam, di dalam tanah ada apa? Yang dia di sini kan Bapak Ibu juga sedikit-sedikit belajarlah. Ada yang belajar pertanian, tanam. Di dalam tanah itu ada apa? Ada kerikil, ada batu, ada hewan yang sudah meninggal, betul? Ada cacing, ada macam-macam. Enak enggak? Enggak enak. Tetapi ketika tidak enak, bagaimana mengucap syukur? Supaya tidak jadi gegana. Gegana apa Om Andreas? Masuk koper, masuk Bekasi ya. Banyak orang Kristen jadi gegana. Babel koper masuk Bekasi. Buang. Tahun 2024 enggak boleh terjadi itu di IHS Bogor. Di KFG Bogor. Enggak boleh itu terjadi. Yang terjadi bagaimana diberkati 2 kali lipat. Bagaimana bersuka cita, bagaimana mengucap syukur, bagaimana meningkatkan kesatuan, bagaimana bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau sedikit-sedikit baper, bisa enggak mengucap syukur? Enggak bisa Bapak Ibu. Loh iya tuh. Kan ada nih. Orang yang ditanam di tepi aliran air, apabila bisa mengucap syukur, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin.
Ini ketika kita iman kita dibicarakan. Yuk kita lakukan. Tuhan, aku mau Tuhan. Imanku Tuhan. Karena ketika kita fokus dengan Tuhan, apakah iblis tinggal diam? No. Dia tidak akan menghantam kita dengan cara yang keras. No. Dia menghantam apa? Fokus kita dialihkan dengan apa? Dengan berpola pikir yang berbeda. Berpikir untuk melihat yang duniawi. Perasaan kita dihanyutkan dengan sesuatu yang duniawi. Sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan. Ketika tidak fokus kepada Tuhan, maka ya bagaimana Roma 1 ayat yang mengucap syukur terutama diberitakan atas keberhasilan pemberitakan Injil. Bapak Ibu, ketika saya diajak sharing dengan tukang, saya jawabnya dengan santai. Banyak kata-kata dari mereka yang secara telinga, oh puji Tuhan. Tapi saya menjawab, Tuhan saya luar biasa. Tuhan saya dahsyat. Saya percaya kepada Dia. Dia membuktikan kepada saya ketika iman saya dari nol, saya dari tidur di lantai. Sekarang kalian melihat bagaimana kami membangun rumah mereka. Apakah ini hasil kerja keras? Enggak. Berkatnya Tuhan. Saya jawab begitu. Karena saya tidak mengutip ayat, tapi dalam hati saya, susah payah tidak akan menambahkan, firman Tuhan mengatakan, susah payahmu tidak akan menambahkan hasil apa-apa. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan. Saya merenungkan, Tuhan, hampir setiap hari saya meneteskan air mata di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa renov rumah ini. Terima kasih Tuhan. Apakah kami orang berada? Enggak. Semuanya itu berkatnya Tuhan. Semua berkatnya Tuhan. Kami ini cuma pengelola. Uang yang punya Tuhan. Keberhasilan yang punya Tuhan. Semua yang punya Tuhan. Ketika saya menyadari yang punya Tuhan, saya bisa mengucap syukur kepada Dia. Amin. Next, Om Andres. Nah. Siapakah yang mengucap syukur? Setiap orang Kristen harus mengucap syukur. Dalam segala keadaan mengucap syukur. Karena inilah kehendak Elohim dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kehendak Elohim dalam Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus supaya terang itu nampak? Diolok, dihina, ku tetap tersenyum. Baru bisa ngucap syukur. Dikatain apa? Ngucap syukur. Dipermalukan? Ya ngucap syukur. Itu. Ketika ini kami hidupin, saya hidupin, saya bisa mengucap syukur. Masalah besar yang dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Allah itu sampah gak berguna. Baru bisa mengucap syukur. Karena Yesus Kristus itu harus nampak menjadi terang kepada sesama kita. Terutama kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum percaya. Banyak kita jadi manusia begitu angkuh dan sombongnya. Karena kita kurang bisa menghargai sesama manusia, sehingga kita kurang bisa mengucap syukur. Contohnya ya. Ketika saya berhadapan dengan tukang-tukang, saya berpikir itu sama dengan saya. Sama-sama makan nasi kok.
sama-sama minum air kok. Sama-sama bernapas kok. Saya menghargai, saya membangun hubungan dengan mereka. Saya tunjukkan terang saya kepada mereka. Bagaimana saya memanusiakan manusia kepada mereka. Bapak Ibu. Setiap ibu di rumah, istri di rumah. Jumat, ya, pokok setiap di rumah berusaha buat jajanan lah, buat apalah, kopi lah buat para tukang. Bapak Ibu, ini hal yang kecil. Tapi ketika itu mereka merasakan, oh ya, saya manusia dimanusiakan. Bapak Ibu. Sehingga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu. Karena yang dibicarakan hidup kita bukan kita lagi. Tapi Yesus Kristus yang hidup dalam kita. Kalau dilihat, katanya orang Kristen, katanya ikut Tuhan, hidupnya kok do re mi fa so. Tahu ya do re mi fa so ya? Sebentar tinggi, sebentar rendah. Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak ingin yang demikian. Tapi Tuhan ingin bagaimana Yesus Kristus ini di dalam kita nampak terangnya jelas, kasihnya jelas. Next, Om Andreas. Ketika nampaknya terangnya jelas, oke. Nah, bagaimana mengucap syukur? Percaya atas anugerahnya. Nah, yuk kita baca. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Dengan perbuatanmu. Perbuatan kepada siapa? Bapak Ibu, kalau kami, perbuatan kami kepada tunjukkan kepada orang yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Itu terutama. Itu paling utama. Bagaimana menunjukkannya? Dan rohmu dan rohmu yang adalah milik Elohim. Bapak Ibu, ini sangat penting, ini sangat dominan. Karena ketika kita menyadarin roh kita miliknya Elohim, maka fokus kita akan tetap destiny kita tujuan kepada, fokus kita tetap kepada Elohim, kepada Tuhan. Bukan kepada diri sendiri. Bukan kepada kemampuan diri sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti tadi. Ketika orang mau ditanam di tepi aliran air, mengucap syukur dalam segala keadaan, dan mengandalkan Tuhan senantiasa, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti, tidak mungkin tidak. Bapak Ibu, saya mengajak dan saya lakukan. Ya. Oke, mulai tahun ini fokus kami adalah melakukan kehendak Bapa. Bukan program manusia, bukan keinginan manusia. Kami akan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Elohim. Fokus kita kepada ya, nah, jelas dari pusat jelas. Yuk tahun ini kita lakukan Yesaya 61 supaya berkat double portion itu terjadi. Amin. 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 Lanjut next Om Andreas. Ucap syukur membawa kita masuk ke dalam hadiratnya. Nah, mengapa mengucap syukur? Mengucap syukur membawa kita masuk ke dalam hadiratnya. Pujian. Pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah lupakan
segala kebaikannya. Seorang bapak itu ngajarkan disciple enggak? Halo? Seorang bapak itu ngajarkan sebuah pola. Di dalam polanya ada disciple. Disciple-nya, Bapak Ibu, jam berapa masing-masing kita membuat kesepakatan dengan Tuhan? Di rumah masing-masing tentunya, membangun sebuah keluarga. Jam berapa kesepakatannya? Ada orang, oh aku sepakat dengan Tuhan setiap pagi, jam 4 pagi, puji Tuhan. Jam 5 pagi, puji Tuhan. Malam jam berapa? Jam 9 malam, puji Tuhan. Tetapi ketika, ini kan lagi musim-musim liburan, sudah berlalu, mulai kerja. Ketika kemarin musim liburan loh, kita tetap disiplin enggak? Mesbah kita dengan Tuhan. Loh Pak, kan saya butuh melihat yang berbeda. Situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda, keadaan yang berbeda. Betul. Dilarang, enggak dilarang. Tapi yang paling penting, yang paling instan. Ketika kita menyadari roh kita ini miliknya Elohim. Ketika kita mau membangun hubungan secara akurat, koneksinya tidak lepas. Itu yang membuat apa saja yang kita berbuat menjadi berhasil. Karena dengan itu kita bisa mengucap syukur. Aku bersyukur dalam segala keadaan. Dimanapun aku mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Engkau Bapakku yang dahsyat. Engkau Bapakku yang luar biasa. Engkau Bapakku yang ajaib. Engkau Bapakku sukacita. Engkau Bapakku damai sejahtera. Engkau Bapakku kebahagiaan. Engkau Bapakku keharmonisan. Tidak bicara lagi sesuatu yang lain. Yang dibicarakan selalu damai sejahtera, sukacita, berkat, kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan, kesatuan. Itu yang dibicarakan. Bukan hal-hal yang lain. Maka bersyukurlah. 2. Mengucap syukur melahirkan mujizat berlipat gandaan. Bapak Ibu. Ya. Ini ketika kami belajar mengucap syukur, fokus kami dibelokkan. Ketika fokus dibelokkan, kalau mengikuti fokus dibelokkan, menjadi apa? Menjadi gegana. Kami nggak mau. Kami tidak mau. Yang kami renungkan, terima kasih ya Tuhan. Saya bukan mau gimana, tapi saya mau menyaksikan Tuhan itu loh. Bagaimana berkat double portion itu terjadi. Ya, nah. Kami bisa renov rumah. Anak kami bisa kuliah. Itu semua anugerah berkat 2 kali lipat double portion. Bukan kami. Setiap bulan saya sama istri, yang gimana? Loh jangan katakan hati kami, jantung kami tidak dibuat begini. Tahu ya? Tapi ketika nyut-nyutan jantung kami lebih, saya mau memperbesar mengucap syukur atau lebih memperbesar ketakutan dan kekhawatiran dan mengandalkan kekuatan manusia. Kami nggak mau. Kami hidup orang tampil apa adanya. Dengan kami memperbesar kapasitas kami mengucap syukur kepada Tuhan. Itu anugerah yang terbesar. Setiap bulan saya tanya, Tuhan mencukupin, Tuhan memberkati. Itu jawaban istri saya. Bapak Ibu. Orang itu kalau orang Jawa ngomong sawang sinawang. Nah, Tante Yuli itu tahu sawang sinawang. Ya. Saya melihat
Om Andres dan oh enak hidupnya ya. Baik-baik saja ya. Luar biasa ya. Saya nggak tahu di dalamnya bagaimana. Pergumulannya bagaimana. Persoalannya di dalam. Saya nggak tahu. Karena yang tahu cuma mereka berdua dengan Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak Ibu tidak tahu pergumulan kami, persoalan kami. Yang tahu cuma kami berdua dengan Tuhan Yesus. Itu yang namanya sawang sinawang. Seringkali kami melihat orang lain lebih enak. Bapak Ibu, mengucap syukur. Nah, kasih Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ini saya berdoa, saya punya keinginan sebagai gembala. Supaya setiap Bapak Ibu mengalami mujizat 2 kali lipat. Kok diem, kok enggak diamin? Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan dong, Bapak Ibu. Nah. Ya. Yang ketiga, mengucap syukur dapat membangkitkan kemustahilan. Nah, kisah Lazarus. Nah, saya ambil kisah Simpson aja. Ya. Kisah Simpson. Yuk, saya mengajak kita membaca Hakim yang 16 ayat yang ke-16. Ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama bacakan. Hakim 16 ayat yang ke-16. Dan ya, 2, 3. Dan terjadilah karena dia merengek-rengek berhari-hari dan terus mendesak-desak. Iya. Jangan, ini TB ya. Jangan pakai TB, pakai IMB. Saya pakai yang ini di apa? MLIT. Ya, Hakim 16. Yuk, mulai 16. Yuk, baca sama-sama. Dan terus 17. Delapan belas. Sembilan belas. Dua puluh. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu, ketika kita dialihkan oleh iblis untuk melihat dunia, hati kita dibawa perlahan sekali untuk menikmati dunia. Contohnya seperti kodok. Kodok ketika mau direbus, pertama airnya dingin, dia sejuk, aduh enak nih nikmatnya. Nah, kemudian api mulai dinyalakan dengan api kecil. Nah, kecil apinya. Maka kodok itu menikmatin. Dia mulai menyesuaikan diri. Oh kok mulai hangat, mulai menyesuaikan diri. Terus, tanpa terasa akhirnya sudah panas.
Dan kodok itu tidak punya kekuatan untuk melompat keluar dari panci yang panas itu. Ketika pikiran kita, fokus kita dialihkan bukan kepada Tuhan, tapi kepada keinginan pribadi, kepada kepuasan pribadi, kepada keakuan manusia. Dan perasaan kita tiba begitu lembut sekali untuk menikmati menyamannya dunia ini. Maka ketika kita kehilangan fokus, kita mulai menceritakan rahasia perjanjian kita dengan Tuhan. Kita ceritakan kepada sesama kita. Dan kita mengatakan seperti yang sudah-sudah. Orang itu nggak tahu. Fokusnya telah dicuri. Maka dia kehilangan fokusnya Tuhan. Maka seperti Simson berkata, tidak menyadari bahwa Simson telah ditinggalkan oleh Bapa Yahweh. Banyak kita. Ketika kita menikmati kenyamanan dunia ini sedikit, kita bisa kehilangan fokus kepada Bapa kita yang Maha Kuasa. Sehingga yang keluar daripada mulut kita, keluhan, kerutuhan, ketidakpuasan, ketidakterimaan, dan lain sebagainya. Maka dengan ini bagaimana yuk kita buang ini supaya kita bisa mengucap syukur dengan akurat. Jangan mau kehilangan fokus. Jangan mau kehilangan destininya Tuhan. Amin. Lanjut Om Andreas. Naik, bawahnya dah, bawahnya, naikkan Om Andreas. Nggak bisa ya? Di sini nggak ada, di sana semuanya. Bisa dinaikkan? Oke. Ya. Sambil itu saya mengajak kita, saya bukakan Mazmur. Mazmur 11. Ayat yang ketiga. Saya bacakan, Mazmur 11 ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, orang benar dapat berbuat apa? Apabila kita orang benar, dasar-dasarnya dihancurkan. Fokus kita dibelokkan itu berarti dihancurkan. Maka orang benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan mau kehilangan fokus kita masing-masing kepada Tuhan. Karena ketika kita mau dibelokkan sedikit, iblis itu bukan membelokkan langsung 50 derajat, enggak. 0,0 sekian persen. Tapi semakin jauh kita kehilangan fokus tugas kita masing-masing. Ya kan? Kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita punya tugas untuk melakukan kehendaknya, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita punya tugas masing-masing untuk kemuliaannya dalam sebuah gereja lokal. Kita bersama-sama merangkul jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaannya. Ketika kita fokus kepada fokus itu, karena kita tidak tertuju kepada upah. Banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, tertuju kepada upah. Kalau kepada upah,
maka tidak fokusnya kepada destininya Tuhan. Ya, nah. Oke. Menutup kuburan, lalu menandakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, Engkau telah mendengarkan aku. Karena ketika Tuhan Yesus tidak mau dihilangkan fokusnya, kan jawabannya begini, Yesus yang kau kasihi itu ya, sudah meninggal, sudah bau. Sudah bau, betul? Yang ngomong siapa? Orang yang deket kan? Marta kan? Tuhan, dia udah bau. Nggak mungkin. Bagi orang percaya, nggak percaya. Iya Tuhan, aku tahu Engkau maha dahsyat. Orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Semua akan bangkit dari antara orang mati. Marta berkata demikian kan? Bisa kan pikiran Yesus? Oh iya ya. Berarti mungkin kehendak Bapakku, Lazarus ini dibangkitkan di akhir zaman. Bisa enggak? Rohani enggak? Rohani. Dibelokkan enggak? Dibelokkan. Tapi Yesus tidak mau dibelokkan. Enggak. Kehendak Bapakku hari ini, Lazarus harus bangkit. Lazarus harus diberkati 2 kali lipat. Bapak Ibu. Banyak kita. Nah, jangan pernah mau. Yohanes 11 ayat yang ke-41. Jangan mau kita dibelokkan, kita mengucap syukur senantiasa karena Tuhan mau memberkati setiap kita berlimpah-limpah. Yuk Om Andres, Yohanes. Tampilkan Yohanes. Ya, nah. Kemudian mereka menyingkirkan batu penutup kubur itu. Lalu Yesus mengadah serta berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau telah mendengarkan aku. Tuhan mendengarkan jawaban doa orang benar. Orang benar yang fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Marta, apakah bukan orang benar? Orang benar. Tapi dia berpikir secara duniawi. Melihat dengan kacamata dunia. Tidak mungkin bangkit sekarang. Dia akan bangkit di akhir zaman. Kita harus berani berjalan di atas kemustahilan. Ini kapal. Ini laut. Di sana, ya, tolong Om Marcel berdiri. Ini Petrus, itu Tuhan Yesus. Hantu, Tuhan, hantu. Tuhan ngomong, ini aku. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Tuhan berkata, kemarilah. Berani enggak saya ngambil keputusan sebagai Petrus? Berjalan di atas kemustahilan. Berjalan di atas berkat 2 kali lipat. Ketika saya memutuskan, saya akan jalan. Ketika saya berjalan di atas air. Oh iya, bisa ya. Iya ya, bisa ya. Karena saya fokusnya kepada Yesus. Saya melihat Yesus. Saya melihat Yesus nih. Fokus. Iya, slow. Ada 4. Ada 1 slide lagi. Oke. Yang tadi Om Andres yang keempat tadi. Udah, ini kan. Nah, mengucap syukur mempercepat pemulihan kehidupan keluarga kita. Contohnya keluarga Daud. Daud adalah orang dalam firman Tuhan.
yang cukup melukai hatinya Tuhan. Ya. Tapi ketika Daud menjadi orang yang sempat salah, kembali kepada menjadi orang benar, dia mengucap syukur. Dia berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud punya iman yang seperti itu. Daud punya keyakinan yang seperti itu. Dia yakin Tuhan tidak pernah membuang Daud. Tuhan tidak pernah membuang kita. Apapun kesalahan kita, Tuhan mau memberkati kita 2 kali lipat. Amin. Ya, amin. Lalu, amin, pujilah Tuhan, kemuliaan, hikmat, ucapan syukur dan hormat, kuasa dan kekuatan Elohim kita untuk selama-lamanya. Amin. Ayo, mulai detik ini saya mengajak, jangan jadi koper, jangan kegana, jangan dikit-dikit kegana. Mulai hari ini kita sepakat, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi, apapun yang terjadi, kita mengucap syukur. Berkat 2 kali lipat itu pasti terjadi. Amin. Berkat itu pasti nyata. Amin. Yuk, saya undang tim BAW. Masuk perjamuan Tuhan. Rasakan kasih-Mu, dekat denganmu setiap saat di dalam hidupku. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang
baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita angkat tubuh kita akan angkat tubuh Tuhan. Renungkan Bapa yang penuh karunia itu, yang selalu ingin memberkati kita, memberikan kesehatan, memberikan keberhasilan, memberikan kesatuan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kemuliaan, keagungan, kejayaan, pemeliharaannya. Sungguh sepatut-patutnya dan selayak-layaknya kita mengucap syukur atas segala kasih karunia-Nya. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas tubuh-Mu Bapa. Terima kasih Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan. Hidup kami milik Engkau Tuhan. Maka itu kami terus mau mengucap syukur kepada Engkau. Karena anugerah-Mu itu adalah anugerah mengucap syukur Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Angkat darah Tuhan ini meneguhkan kita. Tuhan memampukan kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya minta WL menyanyikan Bapa-Ku. Semua kita sedang Tuhan. Bapa-Ku, Kita bersyukur. Dia baik. sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, penuh kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sungguh Tuhan, penuhin Tuhan di tahun 2024. Hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Beri kami senantiasa kekuatan untuk mengucap syukur Tuhan. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Apapun itu, apalagi di tahun ini adalah tahun pemilu ya Tuhan. Namun biarlah fokus kami tetap kepadamu. Bapa Roh Kudus, Engkau tolong kami. Lihatlah kami, tilik hati kami. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau hanya fokus kepada Engkau Tuhan. Kami mau senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Karena kami percaya sepenuhnya akan Engkau. Pertolongan-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna kepada kami. Perlindungan-Mu nyata setiap hari dalam kehidupan kami. Dan segala kehidupan kami Tuhan yang jamin dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya karena kami mengandalkan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, apapun yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan seterusnya setiap firman yang ditaburkan, kami adalah tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan firman-Mu akan berbuah dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Luar biasa. Kecuali yang di belakang saya masih berdiri. Haleluya. Mari pengumuman dong. Ya. Bapak dan Ibu, di minggu awal ini itu kita biasanya ada persembahan umum dan juga perpuluhan untuk mengucap syukur dari apa yang kita peroleh. Kita kembalikan kepada Tuhan selalu di awal bulan. Dan silakan untuk ditaruh di box masing-masing ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya untuk persembahan dan perpuluhan kita. Syukur Tuhan, Engkau izinkan kami untuk memberi apa yang ada pada kami Tuhan. Tuhan, bukan karena sebagian yang kami berikan, namun Kau tahu yang terbaik yang kami berikan untuk Engkau Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan, karena berkat itu datangnya daripada-Mu. Sebagai bukti kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengembalikan untuk puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Dan segala perpuluhan juga yang kami berikan pada hari ini dan kepada hari-hari nantinya Tuhan. Jika Engkau memang gerakan Bapa, kami percaya berlipat kali ganda Tuhan. Apa yang sudah kami taburkan, kami akan peroleh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat datang untuk semuanya, puji Tuhan. Kita hari ini kita bisa kembali lagi beribadah. Kesehatan itu sangat penting ya. Ada beberapa saudara kita yang lagi sakit, nanti pada saat doa mohon didoakan. Untuk saudara-saudara kita ada Ayu yang kurang enak badan, ada juga teman-teman di Surabaya yang lagi juga nggak enak badan ya. Jadi tolong nanti dibantu didoakan karena saat ini sebenarnya kita di sekeliling kita banyak juga sakit penyakit, tapi kalau kita sehat itu karena Tuhan. Bukan oleh karena antibodi kita, tapi oleh karena Tuhan ya. Terima kasih. Terus kalau seandainya Tuhan izinkan misalnya kita mengalami kelemahan tubuh, bukan karena Tuhan tidak baik, tapi karena Tuhan baik. Berarti kita diminta waktu untuk lebih banyak berdiam diri sama Tuhan ya artinya. Oke, jadwal ibadah kita tahun di 2024 ini belum berubah. Tetap pra-ibadah adalah jam 8.30, ibadah umum tetap minggu jam 9 sampai dengan jam 10.30.
Nah, family blessing nanti nanti selesai ini kita ada perjamuan kasih, kita menikmati perjamuan kasih, kita fellowship. Setelah itu kita ada rapat untuk tahun 2024 ya. Nanti untuk family blessing selanjutnya nanti seperti apa kita akan rapatkan. Terus doa pelayan tetap Sabtu di minggu kedua dan keempat jam 4 sampai dengan jam 6. Ya, haleluya. Yuk, next ganteng. Oke, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita harus ingat bahwa YHS Church, ya, YHS Church, ya, kita ini di bawah sinode YHS Church itu ada 3 pilar yang luar biasa. Maka dari itu kita wajib untuk deklarasikan, ya, agar telinga kita mendengar dan mata kita melihat. Oke, mari kita bersama-sama. Maaf Cihun sepertinya agak silau ya. Haleluya. Bisa kan? Ya. Yuk. Pilar 1. Nama Bapa di surga adalah Yahweh. Pilar 2. Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar ketiga, gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. Haleluya. Yuk next. Yuk kita baca. One Home. Akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuritan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur dapat dipercaya, hubungan, terobosan, dan kebenaran. One Mission menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa, dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim yang semangat menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu perlu diketahui, One Home, One Family, One Mission, One Vision ini adalah gambaran dari Yesaya 6:1. Jadi ini visi yang dimaksudkan tadi Pak Edi di sini, bahwasanya ini yang didapatkan dari Tuhan di Yesaya 6:1. Jadi hari ini, tahun ini adalah peneguhan. Perbesar kapasitas kita untuk menerima double portion. Amin. Yuk, udah ya, next. Informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat dan kedukaan dapat menghubungi Pastor Edi Tantono dan Pastor Gunarto Gunawan. Ya, bagi siapapun yang misalnya ada saudara atau apa belum dibaptis, semuanya puji Tuhan kita ada tempat baptis sendiri. Jadi misalnya mungkin di tempat lain tidak ada, boleh didorong. Jadi kita kolaborasi sama-sama untuk menjangkau banyak jiwa. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, saya undang untuk Ibu Hunita untuk doa syafaat. Haleluya. Ya saudara, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru ya buat Amin. semuanya. Semoga semua menjadi baru kembali ya Tuhan. Oke, kita akan berdoa, doakan semua yang kita patut doakan. Nah, oke, kita doa mulai ya. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau setia, Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tahun-tahun yang sudah berlalu, yang Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Apapun permasalahannya Tuhan, yang sudah selesai bahkan yang belum Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan berjalan terus bersama Engkau Tuhan. Dan itu Tuhan, kalau ada kelemahan-kelemahan secara fisik, secara
jasmani Kau kuatkan, Kau pulihkan. Terlebih Tuhan, kalau ada kelemahan-kelemahan secara rohani Tuhan, ketimpangan-ketimpangan Tuhan, ketersesatan Tuhan, mari Tuhan, kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, pelayanan di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau memang ditinggikan di tempat ini Tuhan, kami pasti bisa melalui itu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengasihi jiwa-jiwa di tempat ini. Bahkan di luar sana Tuhan, dari itu Engkau pakai kami semua Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Engkau beri kemampuan, Engkau beri hikmat Tuhan, untuk kami menjangkau mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya urapan-Mu turun atas setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami berani Tuhan, hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan. Hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup-Mu nyata di dalam kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami tetap mengucap syukur Tuhan. Apapun yang sudah Engkau buat untuk kami Tuhan. Kami mau Tuhan tetap belajar mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian tahun ini Tuhan, bangsa kami akan merayakan pesta demokrasi untuk pemilihan umum Tuhan. Kami percaya Tuhan, kendali-Mu tetap ada dalam bangsa ini Tuhan. Jadikan yang terbaik Tuhan untuk memimpin negara ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan semuanya Tuhan kepada-Mu. Baik pemerintahan yang dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena pengendalian daripada Engkau Tuhan, mereka akan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya menyertai kami terus panjang tahun ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kedua tangan kita, hati kita arahkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang membawa damai dan sejahtera. Sukacita dan kasih. Diberkatilah setiap kita. Diberkatilah berdiri kita, diberkati duduk kita, diberkati keluar kita, diberkati masuk kita. Diberkatilah setiap laki-laki dan imam yang cinta dan takut akan, maka Engkau berkat Tuhan nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Diberkati juga para istri kita. Diberkati adonannya, diberkati tiang-tiang doanya, diberkati pekerjaan rumah tangganya, diberkati segala sesuatu yang dilakukannya. Maka dari rahim-Mu lahirlah keturunan ilahi. Menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, menjadi sejarah bagi bangsa, dan menjadi berkati adalah bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan menyertai kita, mulai hari ini sampai mananata, yaitu dalam nama Tuhan Yesus diberkati selamanya. Katakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk tim Abui.
Sukses untuk Pastor Gunarto yang lagi melayani di Cibinong. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan.